Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abi pun, Alhamdulillah pada kesempatan hari ini kita dapat bersama-sama hadir ya dalam perkuliahan inventarisasi flora dan fauna ya. Apa kabar semua, sehat? Ya, Alhamdulillah ya, mudah-mudahan sehat semuanya. Dan kita akan belajar tentang invent flora secara acak berpasangan ya pada hari ini. Dan mahasiswa harapannya dalam CPMK adalah mampu memahami teori metode inventarisasi flora dengan metode acak berpasangan. Anda semua ya, metode acak berpasangan ini masuk dalam ANVEK ya. ANVEK itu apa? Ya, ANVEK adalah suatu cara mempelajari susunan dan komposisi vegetasi secara struktur vegetasi tumbuh-tumbuhan ya. Kemudian untuk keperluan ANVEK diperlukan data-data apa saja ya? Data jenis, diameter, tinggi pohon ya, untuk menentukan indeks nilai penting dari hutan tersebut ya. Kemudian dengan ANVEK ini diperoleh informasi kuantitatif, jadi dia bukan hanya kualitatif ya. Kalau kualitatif itu, hutannya bagus gitu ya, hutannya lebat begitu. Tapi kalau dengan kuantitatif itu dia keluar indeks nilai penting pohonnya dan sebagainya. Ya. Berdasarkan tujuan pendugaan kuantitatif komunitas vegetasi ya dikelompokkan vegetasi, iklim dan tanah berhubungan erat dan pada tiap-tiap tempat mempunyai keseimbangan yang spesifik. Nah, artinya dari iklim vegetasi ya, vegetasi di dalamnya ada pohon ya, ada berbagai fase ya, ada pohon, fase tiang, fase apalagi semai ya, ada 3 ya, ada seedling, sapling, full and trees ya, gitu. Jadi itu bisa kita lihat sebagai hasil dari analisis vegetasi. Kemudian dalam ilmu vegetasi telah dikembangkan berbagai metode untuk menganalisis vegetasi ya. Dan untuk mempelajari komposisinya ini macam-macam ya metode yang dilaksanakan atau dilakukan di lapangan. Misalnya metode berpetak dengan menggunakan teknik sampling kuadrat misalnya. Kemudian dengan petak tunggal ya, petak ukur tunggal atau dengan petak ukur ganda ya. Yang juga bisa dengan menggunakan jalur atau metode garis berpetak. Dan juga bisa menggunakan metode tanpa petak, yaitu metode berpasangan acak, atau dengan metode lain yaitu titik pusat kuadran, metode titik sentuh ya, metode garis sentuh ya. Nah, jadi banyak sekali. Ini juga ada metode bitterleaf ya. Jadi banyak sekali cara untuk menghitung analisis vegetasi. Nah, untuk metode acak ini namanya random sampling ya. Ini adalah teknik pengambilan sampel ya, semua individu dalam populasi ya, baik secara sendiri-sendiri atau bersama-sama diberi kesempatan yang sama untuk dipilih sebagai anggota sampel gitu ya. Jadi dia diacak ya, tetapi juga dia memiliki hak kesempatan yang sama untuk diambil sebagai sampel ya. Metode acak berpasangan. Nah, pada metode ini di daerah penelitian dibuat suatu garis lurus ya, menurut arah kompas ya. Kemudian pada sepanjang garis itu nanti ada interval tertentu diambil titik-titik pengukuran ya. Pada tiap titik pengukuran dipilih tumbuhan yang terdekat ya. Tumbuhan yang terdekat biasanya sebagai titik ikatnya ya. Ya, kemudian selanjutnya tumbuhan kedua sebagai pasangan ya. Dipilih tumbuhan yang terdekat dengan pohon pertama atau dipilih dengan pohon kedua itu dipilih yang terdekat dengan pohon pertama. Ya, kemudian garis kompas yang dibuat sebelah lain dari garis kompas yang dibuat pertama. Kemudian ini prosedur metode berpasangan acak atau random pair method.
Ya, meletakkan titik-titik contoh secara acak atau beraturan pada jarak tertentu sepanjang garis rintisan. Oke. Kemudian melakukan pemilihan satu individu pohon ya yang terdekat dengan titik contoh. Ya. Nah, kemudian menarik suatu garis hayalan yang melalui titik contoh dan individu pohon yang terpilih, ya, dan satu garis hayalan lagi yang tegak lurus ya, terhadap garis hayalan pertama tadi. Selanjutnya, pilih satu individu tumbuhan atau pohon yang terdekat dengan individu tumbuhan pertama, tapi letaknya berada di sektor lain, ya, di luar sektor 180 derajat, ya, dari tempat pohon pertama berada, dibatasi oleh garis hayalan yang pertama. Ini gimana sih Mbak? Abstrak banget gitu ya. Ya. Tahap berikutnya ya, pengukuran jarak antar pohon. Ya, individu tumbuhan pertama dan kedua. Setelah itu parameter vegetasi yang diinginkan dapat diukur pada kedua individu tumbuhan pohon tersebut ya. Nah, Anda semua ini talisit ya. Ini talisit itu lembar pengamatan. Jadi Ananda bisa menggunakan ini ya untuk pengamatan di lapangan. Nah, ini contoh talisitnya, nomor titik contoh, kemudian jenis ya, jenis pohonnya apa yang ditemui di lapangan. Kemudian diameternya, ya diameter pohonnya itu biasanya kalau di lapangan kita agak susah ya karena kita masih manual pakai pitameter ya. Kalau pakai pitameter berarti kita mengukur keliling pohon, nanti kita konversi dengan 0,14 ya untuk menjadi diameter. Nah, kemudian tinggi kita biasanya di lapangan dengan adik-adik mahasiswa yang lain itu menggunakan Kristen hypsometer ya. Nah, ini individu pohon yang pertama dan individu pohon yang kedua juga diukur ya. Kemudian jarak antara individu pohon pertama dan kedua itu ada berapa meter gitu. Setelah data terkumpul, maka dilakukan analisis data lapangan dengan menggunakan rumus ini. Parameter vegetasi dan perhitungannya ya. Ini sama ya dengan metode yang sebelumnya, UNFAC sebelumnya ya. Kerapatan ini K suatu jenis dikalikan K seluruh jenis dibagi 100. Kemudian kerapatan relatif ini jumlah individu suatu jenis dibagi jumlah individu seluruh jenis dikalikan 100 ya. Kemudian bisa dipahami ya untuk K dan KR ini ya. Baik, selanjutnya dicari dominansinya dengan rumus dominansi ya dan dominansi relatif. Nah, ini kerapatan dikalikan rata-rata nilai dominansi dari jenis. Ya. Kemudian dominansi relatif itu dominansi dibagi jumlah dominansi seluruh jenis kemudian dikalikan 100%. Anda semua ini untuk menghitung frekuensi ya. Untuk menghitung frekuensi ini jumlah titik ditemukan suatu jenis dibagi seluruh titik pengamatan. Kemudian frekuensi relatif itu frekuensi dibagi total frekuensi seluruh jenis kemudian Anda kalikan 100. Mbak Dewi, gimana nih caranya? Kita menggunakan Excel ya sekarang ya. Cuman kita memasukkan rumus ini ke dalam Excel tersebut. Jadi nanti langsung keluar nilainya. Ya. Nah, kemudian ini indeks nilai penting, ini adalah penjumlahan dari KR, F, dan US. Jadi dari sini nanti kita bisa mengetahui indeks nilai penting pohon yang berada di lokasi hutan tersebut. Nah, ini kita menggunakan talisit ini, Ananda, ini biasanya kita lakukan di Excel ya. Nah, ini kita masukkan jenis pohonnya, kemudian jumlah individunya ada berapa, kemudian ini apa rata-rata diameter ya, kemudian ini kerapatan relatif, dominansi relatif, frekuensi relatif, dan
indeks nilai penting ya. Mungkin masih agak ngawang-ngawang, tapi nanti pada waktu dipraktekkan insya Allah Ananda bisa paham lebih dalam ya. Apa keuntungannya ya? Min sampel yang diperoleh akan menjadi penduga tidak terbiasnya dari populasinya. Dengan demikian, metode analisis dan pendugaan relatif akan lebih mudah dan tidak terlalu ya. Jadi keuntungannya dari metode ini ya, biasnya tidak terlalu tinggi, begitu saja ya bahasa mudahnya ya. Kemudian kelemahannya ya, bila dihadapkan dengan populasi yang secara geografis tersebar ya, metode ini akan merugikan dalam arti memerlukan biaya dan waktu yang besar jika pada akhirnya sampel yang terambil secara geografis sangat tersebar dan berjauhan. Jadi di mana-mana ini menjadi kelemahan dalam metode unpack ya. Kalau unpack letak pohonnya itu berjauhan ya, maka itu akan memakan waktu dan biaya juga tenaga ya dari si pengamat pohon itu ya. Jadi ini berlaku untuk semua ya dari kelemahan ini ya. Kemudian kelemahan lainnya ya, kerangka dari seluruh individu dalam populasi harus dibuat. Sering tidak tersedianya data yang cukup mendukung untuk menyusun kerangka sampel secara lengkap, begitu ya. Dari metode ini. Kemudian untuk metode acak berpasangan ini ya, diperlukan penelitian yang lebih banyak begitu ya. Karena tidak terlalu banyak metode ini digunakan dan dipublikasikan melalui jurnal-jurnal ya. Baik, Ananda semua, mudah-mudahan materi tentang metode acak berpasangan ini bisa kita terapkan dan menjadi salah satu alternatif metode di dalam menginventarisasi flora ya. Menginventarisasi flora, dan dengan kelebihan dan kekurangannya metode ini tetap dapat digunakan untuk skripsimu kalau memang ini cocok dan direkomendasikan oleh dosen pembimbingmu tentu saja ya, dan pembimbing skripsi. Baik, mudah-mudahan nanti setelah ini kita bisa mencoba bersama-sama turun ke lapangan, kemudian mencoba metode ini secara bersama-sama dengan asisten praktikum. Terima kasih atas perhatian dan atensi Ananda semua. Mudah-mudahan ilmu yang sedikit ini bisa bermanfaat dan salam rimbawan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.